Friends, aku baru selesai jalan sehat, teman-teman ya. Tapi ada yang mau saya bagikan kepada teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada diskusi sedikit lah dengan saudara dalam hal work from home, bekerja dari rumah, dan satu lagi telemedicine atau video call ya teman-teman, yang ada hubungannya dengan dokter. Nah, mungkin video singkat coba teman-teman saksikan, nanti akan saya kasih konklusi di belakangnya. Senang sekali aku datang di tempat ini teman-teman ya. Tadinya saya tidak berharap mereka berdua ada di rumah karena hari ini hari kerja. Ternyata saudara saya ini ada di rumah. Sangat gembira saya datang berkunjung di tempat ini, di rumah mereka ya. Jadi kalau kemarin itu kakak yang tertua datang di rumah saya, nah hari ini kebetulan ada sesuatu yang saya ingin ngambil di rumah ini. Dan Dokter Tea ini adik dari istri ya, dia lagi cuti dan dia ulang tahun hari ini teman-teman. Jadi kok bisa berdua ada di rumah hari ini? Kita WFH, Tea cuti. WFH ya, dan Dokter Tea cuti ya. Dokter Ferdi ini WFH ya. Dokter Ferdi bekerja di Eka Hospital ya. Sedangkan Dokter Tea di Rumah Sakit Primaya, teman-teman ya. Mungkin ada yang bisa diceritakan apa untungnya dengan WFH yang tidak langsung bisa ke kantor, atau misalnya ada yang kendala-kendala atau kekurangan dari melakukan WFH itu? WFH lebih enak, James, karena, gitu ya? Karena semua meeting itu bisa dilakukan dari jarak jauh, dan tadi bisa juga meetingnya sehari bisa berapa kali meeting lah. Sampai gitu. Malam juga masih bisa meeting. Ini lagi rapat ini pada hari. Mungkin ada kendala-kendala yang nggak enaknya kalau WFH itu apa ya? Itu karena ya tadi meeting itu nggak kenal waktu, jadi bisa sampai hari Sabtu, hari Minggu, gitu bisa ya. meeting jam 7 pagi kantor. Jadi seenaknya boleh dibuat jadwal gitu itu ya. Tapi lebih banyak bisa terisi itu meetingnya kalau dengan WFH ya. Kalau kekurangannya tadi karena kita nggak lihat dengan ke kantor, nggak lihat pegawai, lihatin anak buah kita, jadinya mereka kontak langsung itu ya. Jadi kekurangan nada komunikasi dengan mereka tidak bisa ceritakan problem-problem yang malah lebih atau curhat. Akibatnya ya tadi bisa-bisa mereka mungkin ada konflik dan kita nggak bisa tahu gitu ya. Itu tahu atau sudah terjadi apa misalnya ya. Itu tuh ya, itu kendalanya teman-teman ya. Ternyata juga WFH ada kurang lebihnya ya istilahnya ya. Jadi bisa bagus juga, tapi juga di sisi yang lainnya ketemu dengan orang bawah secara langsung itu ya nggak ada ya. Oke, itu dan juga bagus untuk dokter-dokter yang bekerja di pelayanan tentu tidak bisa menjalankan WFH, hanya bisa untuk pekerjaan office. Oh iya, jadi teman-teman, WFH itu tidak berlaku bagi dokter sebenarnya ya. Karena kalau sekarang itu ada istilah telemedicine, tapi itu pun nggak maksimal ya. Pasien pasti harus melihat dokternya, dan pasien juga bisa memilih dokter mana yang dia mau. Nah, kalau melalui telemedicine dia nggak lihat muka dokter, kadang-kadang pasien juga kan suka lihat muka dokter ya, penampilan dokter kadang. Jadi WFH itu sepertinya untuk pelayanan medis itu kurang begitu pas ya. Iya, susah dokter ya. Iya itu. Oke, saya kira itu pembicaraan singkat aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman ya.
Teman-teman sudah lihat kan videonya? Kalau menurut pendapat saya ya, jadi antara work from home dengan cerita telemedicine memang ada hubungannya ya. Bagi dokter, kalau bagi saya ya, bagi dokter, telemedicine kemarin itu karena kasus COVID yang lagi rame-ramenya. Jadi banyak pasien yang masih tidak berani ke rumah sakit pada saat itu. Tapi dengan sekarang menurunnya kasus COVID, mungkin telemedicine itu mungkin kurang maksimal ya, kurang bagus. Kenapa? Karena dokter itu dia harus lihat pasien. Itu yang paling penting. Jadi kalau cuma dikirim data, tidak lihat langsung, bisa miss, bisa salah diagnosis. Sebenarnya dokter itu yang paling penting juga selain pemeriksaan yang lain ya, tapi diagnosis sangat menentukan teman-teman ya. Contoh misalnya pasien dengan penyakit kulit ya, misalnya macam-macam kan penyakit kulit. Kalau lewat video call misalnya, itu pasti akan bisa keliru ya, bisa salah. Dan juga sebenarnya mungkin telemedicine itu bisa digunakan misalnya begini, ada orang yang sudah pernah dilihat oleh dokter, kemudian dia misalnya dalam keadaan kelemahan, nah dia lakukan video call, itu masih mungkin ya. Kemudian pada pasien-pasien yang jarak jauh, yang karena dia senang sama dokter itu, misalnya saya dari kampung kadang-kadang ditelepon dari kampung, nah saya kan tidak bisa cuma baca data dan coba lihat video call. Jadi ya kalau seperti itu ya apa boleh buat ya. Jadi kita masih bisa dengan melakukan video call. Tapi kalau pasien yang dekat, pasien itu harus ke rumah sakit karena diagnosis itu bisa miss tadi saya bilang, dan dokter lebih senang atau mungkin juga pasien akan lebih senang, itu pendapat saya. Tapi di satu sisi bagi orang kantoran kayak bank, kayak institusi yang lain itu mungkin sampai sekarang ini video call itu apa ya istilahnya, aplikasi dengan melakukan work from home itu mungkin maksimal ya. Jadi biasa melakukan pembicaraan, rapat dan segala macam itu dilakukan dari rumah, itu memang bagus karena juga bisa mengurangi biaya transportasi, dia nggak ke kantor, biaya makan di luar misalnya. Jadi banyak sekali hal yang menguntungkan. Tapi kalau bagi dokter itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau pasien yang sakit ya, sebaiknya saran saya ya harus ke rumah sakit teman-teman ya. Apalagi sekarang dengan kasus COVID yang mulai menurun, teman-teman harus dilihat oleh dokter, ke rumah sakit dan dilihat oleh dokter. Itu aja teman-teman dari saya. Saksikan terus di Sasahara Channel.